Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Khaisyah dengan NPM 213100059 dari kelompok 8 blok reproduksi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi skill lab keempat dengan topik pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan IVA, dan pap smear. Jadi, pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi adanya kanker leher rahim. Nah, IVA merupakan infeksi visual dengan asam asetat. Keuntungan pemeriksaan IVA adalah yang pertama, mudah, praktis, dan mampu terlaksana. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dimanapun. Alat-alatnya yang dibutuhkan sederhana dan juga sesuai untuk pusat pelayanan sederhana. Nah, untuk syarat-syarat untuk melakukan pemeriksaan IVA, yang pertama, ada sudah pernah melakukan atau hubungan seksual. Nah, yang kedua, tidak sedang hamil. Yang ketiga, tidak sedang menstruasi. Dan yang keempat, selama 24 jam sebelum pemeriksaan tidak melakukan hubungan seksual. Nah, untuk pada pemeriksaan IVA terdapat tempat dan alat yang diperlukan. Yang pertama, pada tempat yang tertutup. Yang kedua, meja atau tempat tidur yang memungkinkan pasien berada pada posisi litotomi. Nah, yang ketiga, terdapat sumber cahaya. Selanjutnya, spekulum vagina. Yang selanjutnya, asam asetat 3-5%. Kemudian, sarung tangan atau handscoon. Dan yang terakhir, swab lidi berkapas. Nah, untuk presentasi pemeriksaan IVA sendiri, yang pertama, bila serviksnya normal, itu berwarna merah. Nah, apabila serviksnya abnormal, itu berwarna putih dan ada bercak-bercaknya. Baik Ibu, perkenalkan, saya Dr. Hidayatul Khaisyah yang menjaga pada sore hari ini. Baik, nama Ibu siapa ya? Nama saya Helen, dokter. Oh, Ibu Helen. Usianya berapa Ibu Helen? Usianya 22. Oh, 22 tahun. Tinggal di mana Ibu? Tinggal di Kemiling. Oh, di Kemiling. Baik, ada keluhan apa Ibu datang kemari? Saya menstruasi tetapi ada keluar darah, dokter. Oh, ada keluar darah ya Ibu. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan ya Ibu. Nah, pemeriksaan tersebut dinamakan pemeriksaan IVA. Tujuannya untuk mengetahui bila adanya kelainan pada leher rahim Ibu. Nah, nanti saya akan memasukkan sebuah alat ke dalam vagina Ibu dan menunggu hasilnya selama 5 menit. Nah, nanti pada saat pemeriksaan ada ketidaknyamanan dan tidak berbahaya buat Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap, saya bersedia, dokter. Baik, Ibu bisa tanda tangan di bawah sini ya Ibu. Baik, pada pemeriksaan kita harus mempersiapkan tempat dan alatnya itu sudah tersedia. Nah, meminta pasien untuk memisahkan kantong kemih dan membersihkan daerah vaginanya. Nah, meminta pasien menangkal bajunya dari pinggang hingga ke lutut dan menutup dengan kain. Memakai celemek dan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, pada prosedur pemeriksaan yang pertama, membersihkan genitalia eksterna dan genitalia interna dengan alat dan air disinfeksi tingkat tinggi. Nah, selanjutnya melakukan inspeksi atau palpasi pada genitalia eksterna. Untuk yang selanjutnya, memasang spekulum vagina. Nah, kemudian memperhatikan apakah terdapat pendarahan atau tidak. Nah, memasang spatula ke ektoservix dan memutarnya 360 derajat. Selanjutnya, lalu keluarkan spatula air tanpa menyentuh jaringan di sekitarnya. Kemudian memasukkan lidi watan yang sudah dimasukkan ke dalam asam asetat tersebut. Nah, oleskan lidi watan ke daerah porsio dan lihat hasilnya. Apabila keadaan permukaan serviks itu kusam,
berbenjol dan mudah berdarah, maka dicurigai kanker. Nah, apabila tampak warna kemerahan pada keseluruhan di dalam serviks tersebut, nah disertai cairan vagina yang abnormal, maka dicurigai infeksi. Apabila kedua tanda di atas tidak ditemui, maka harus dilakukan pemeriksaan transformasi. Nah, adapun hal-hal yang perlu dilakukan setelah pemeriksaan IVA. Yang pertama, membuang sarung tangan. Yang kedua, membuang kapas dan bahan yang sekali pakai. Nah, yang ketiga, alat-alat yang digunakan kembali direndam ke dalam larutan klorin 0,5% dan diamkan selama 10 menit. Nah, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Ibu, saya mohon maaf ya, saya harus menyampaikan berita ini untuk kebaikan kedepannya. Jadi dari pemeriksaan tadi saya dapatkan bahwa di leher rahim ibu itu ada kelainan. Jadi saya harus gimana dok supaya saya bisa pulih kembali? Jadi ibu harus memeriksa ke dokter spesialis ya ibu, yaitu melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, karena di sini keterbatasan awal jadi tidak bisa. Nah, saya akan membuatkan surat rujukan buat ibu untuk periksa ke dokter spesialis selanjutnya. Nah, ibu yang kuat, ibu yang sabar. Insya Allah kalau ibu kuat, sabar, ibu akan sembuh. Ya, amin. Jadi ini ya Bu surat rujukannya. Ya, terima kasih dokter. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Amin, makasih dokter. Ya, sama-sama.